di video ini gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian share di Instagram gue dan udah dipilihin oleh tim gue juga. Beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian semua yang nonton video ini gitu. So, tanpa basa-basi kita langsung aja ya. Nih ada pertanyaan pertama nih gitu ya. Bagaimana kita bisa menentukan pasar untuk PS3, 4, 5 atau 5, kemudian entry harganya per jamnya bagaimana? Oke. Untuk penentuan konsol apa yang kita akan sediakan di rental PS kita, itu faktor yang menentukannya itu banyak banget gitu. Ini gue share salah satunya aja. Jadi sebenarnya semuanya based on kita mimpinya mau setinggi apa. Bisnis secara garis besar atau mungkin rental PS secara spesifiknya itu punya stage-nya masing-masing gitu. Mungkin kita bisa faktorkan dari segi omset ya. Misalnya kita omset yang 10 juta gitu. Kita mau omset yang 30 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta bahkan atau mungkin sampai miliaran gitu ya. Amin, teman-teman bisa nyampe level yang segitu. Tapi balik lagi, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda dari sisi business owner dan dari sisi customer-nya juga. Jadi di situ kita nggak bisa sama ratakan sebenarnya. Di Bandung mungkin PS3 dan PS4-nya sudah mulai tergerus oleh si PS5 ini gitu. That's why kalau di tempat gue pribadi di Ikuzo kita full PS5 semua. Nah, tapi mungkin kalau misalnya di tempat kota lain, misalnya kota teman-teman, misalnya let's say Malang gitu ya. Ini dapat cerita juga dari Mas Ferry Pratondo. Di sana justru PS3 yang laku keras. PS4 dan PS5-nya itu hanya segelintir orang lah yang main untuk konsol-konsol next gen-nya gitu. Pertanyaan gue di sini, apakah PS3 di sini dan PS3 di kota Malang berbeda? Menurut gue enggak, dan itu sama-sama aja gitu. Mau yang di Bandung, kota Malang, mau di Jepang gitu, itu sama-sama aja gitu. Gamenya sama, konsolnya sama, jadi semuanya sama gitu. Nah, PS4 dan PS5-nya sih sekarang. Apakah di sini, kan di sini kebetulan PS5 yang laku. Nah, apakah PS5 di sini berbeda dengan yang ada di Malang? Yang justru di sana tidak laku. Nah, menurut gue nggak ada bedanya gitu. Gamenya pun sama gitu. Jangan ngomongin di kota Malang, di Bandung pun rata-rata gamenya sama semua kayak gitu. Nah, di sini berarti kita bisa menilai satu hal bahwa kebutuhan setiap region atau setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang mereka suka PS3, ada yang mereka suka next gen seperti PS4, atau mungkin lebih next gen-nya lagi PS5. Dan gue juga melihat bahwa marketnya sebenarnya nggak harus maju juga gitu. Bisa mundur malah justru ke PS2. Gue lihat beberapa rental PS di Bandung maupun di kota lain yang masih mempertahankan PS2 atau bahkan masih menjadikan PS2 sebagai unjuk tanduknya dan it works gitu. Balik lagi, setiap orang kebutuhannya berbeda, setiap kita sebagai business owner pun mempunyai prinsip yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi itu harus diklopin dulu gitu. Kalau misalnya market dan kita nggak klop gitu, atau market dan produk kita nggak fit gitu ya, kita nggak product market fit, ya mau kita PS5 full dengan furnish atau mungkin dengan fasilitas yang sangat memadai pun ya nggak akan laku gitu. Karena balik lagi itu bukan kebutuhan mereka. Mungkin kebutuhannya PS2, ya kalau kita sediain PS5 kan nggak akan nyambung gitu. Begitupun sebaliknya, kalau di sini PS3 nggak laku, tapi PS5 yang laku. Kalau di kota Malang, PS3 yang laku, PS5-nya yang nggak laku gitu. Jadi sesuaikan, lakukan riset tentang customer journey seperti apa, customer behavior itu seperti apa, dan detail-detail lainnya yang bisa menjadi faktor kita menentukan, oh apakah gue mau PS3, 4, 5, atau justru mundur ke PS2. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kendala apa yang paling sulit dialami saat buka rental PSK? Oke. Kendala paling sulit menurut gue kata-katanya kurang tepat. Gitu. Karena kalau misalnya kita nanyanya salah, jawabnya pun akan salah gitu jawabannya yang kita dapat. Kalau menurut gue bukan sulit sih, lebih ke menantang gitu. Kalau dari definisi gue gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena yang paling menantang di sini adalah ketika gue 1,5 tahun yang lalu membuka sebuah rental PS atau membuat sebuah brand rental PS bernama Ikuzo. Di situ nggak ada market leadernya untuk kelas yang gue mau. Ini maksudnya apa? Gini, rental PS ini kan seperti yang gue udah jelaskan di video sebelumnya, barrier to entry-nya itu sangat beragam. Ya, kita sepakat akan hal itu. Kita bisa bikin yang bener-bener low end, ya atau mungkin ya low aja, atau mungkin middle, atau mungkin ya high end, gitu. Nah, balik lagi, kebutuhan orang beda-beda dan mimpi seseorang yang seorang bisnis ownernya pun beda-beda. Setiap stage pasti punya tantangannya masing-masing. Kebetulan di Ikuzo PlayStation, fasilitas gue adalah untuk mempunyai konsep yang high end. Itu punya tantangannya tersendiri. Karena sebelumnya gitu, pasti gue udah melakukan riset di kota Bandung ini, kira-kira mana aja rental-rental PS5 yang sekiranya menjadi market leader gitu di kota Bandung ini. Gue udah mulai ke beberapa brand, misalnya si A, si B, dan si C gitu ya, dari berbagai macam daerah juga. Dan di situ gue lihat bahwa sebenarnya behavior rental PS-nya sekarang tuh udah berbeda dari zaman gue dulu main PS2. Kalau zaman sekarang orang kayak searching di mana, di TikTok, di Instagram, dan lain-lain, terus nemu tempat PS di tengah kota, oke, let's go ke sana.
Sedangkan posisi gue adalah, gue cuma punya tempat yang di tengah-tengah pemukiman, jauh dari tengah kota, untuk beberapa orang bahkan jauh. Tapi ya gimana caranya gue bisa memanfaatkan privilege tersebut dan switching point of view yang tadinya, oh ini disadvantage, justru jadi advantage yang paling utamanya gitu. Nah, itu poin dimana kita switching point of view itu, dimana yang tadinya kita punya kelemahan di titik tertentu, oh kita ya udah, kita cuma punya tempat di tengah pemukiman, mungkin trafficnya nggak segede di kota gitu, tapi mau nggak mau karena memang ini mimpi gue harus mewujudkan itu kan, gue harus mengejar tujuan itu. Yaudah gue beraniin aja untuk melompat, untuk bisa bikin, gue hajar nih rental PS kelasnya high end tapi di tengah-tengah pemukiman. Masalahnya, market nggak terbiasa akan hal itu. Gitu, karena balik lagi tadi gue udah bilang kalau gue udah survei di tengah kota Bandung, rata-rata itu PS5 start di 15.000 per jam gitu, dengan fasilitas yang ya standar gitu ya, sofa dan lain-lain gitu. Nah, karena memang konsep gue ini high end gitu, otomatis harga yang bisa gue kasih pun lebih tinggi daripada rental-rental PS yang lagi ya, yang lain yang ada di kota Bandung gitu. Nah, gue start di 20.000 sejam untuk PS5-nya. Di situ market cukup kaget. Gue dulu yang tadinya main PS2 sejam 2.000 sekarang jadi 20.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman paham inflasi dan lain-lain ya sebenarnya itu make sense gitu. Tapi kan ya nggak semua orang paham akan hal itulah gitu. Jadi orang mungkin lihatnya, oh mahal nih 20.000 gitu. Nah di situ tantangan terbesarnya adalah gimana caranya gue bisa mendeliver kepada calon customer gue bahwa bukan tentang harga yang perlu lo peduliin, tapi justru apa yang lo dapat dari harga tersebut. Ini ada dua sisi mindset yang berbeda gitu. Kalau gue berpikirnya yang satu poor man, yang satu rich man nih. Kalau poor man ngelihatnya, oh harganya mahal, enggak deh. Wah harganya overpriced, enggak deh. Tapi kalau gue lebih suka satu mindset yang satu lagi, si rich man ini. Gitu, yang dimana, oke, harganya 20.000, tapi dengan 20.000, gue dapat apa nih? Gitu, benefit buat gue apa? Gitu. Kalau misalnya sama aja dengan rental PS lain, ya mungkin baru gue berpikir boleh ini mahal. Gitu, nggak guna, karena nggak ada benefit apapun buat gue. Gitu. Cuman karena fasilitas gue ya high end, gue bisa memberikan value yang lebih ketimbang rental-rental PS yang lain yang ada di kota Bandung. Tugas gue adalah mendeliver si statement tersebut kan kepada customer gue. Nah, PR-nya di situ. Gitu. Karena itu nggak cuma bisa sekali. Kita bikin, let's say apa, video, mau foto, mau infografis, mau live Instagram dan lain-lain. Itu bukan tentang gimana caranya kita bisa mendelivernya gitu. Tapi memang butuh takes time di situ. Itu akan butuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa product market fit gitu, terlebih di bagian harga. Nah, itu sampai sekarang pun menjadi tantangan yang cukup menjadi PR lah ke depannya gitu, karena ya kita tahu inflasi cukup tinggi di Indonesia dan kebutuhannya pun semakin tinggi ya, mau beras, mau cabai dan lain-lain. Dan yang kerja di Kuzo pun alhamdulillah sekarang udah 9 orang bahkan lebih gitu ya, dan bahkan ya kalau misalnya gue gaji mereka pun yang mereka hidupin justru mungkin adiknya atau mungkin orang tuanya dan lain-lain gitu. Jadi itu udah ya belasan sampai puluhan orang yang bahkan bergantung kepada Ikuzo sebagai ujung tombak mata pencariannya. One day ketika gue harus meng-up si harga ini gitu, gue perlu untuk selalu yaitu tadi, untuk menyampaikan, mendeliver si statement tersebut ke market gue untuk kita bisa saling mengerti, tapi tetap gue harus bisa mempertanggungjawabkan value apa yang sepantas dengan harga tersebut gitu. Nah, jadi menurut gue tuh sebenarnya harga mahal tuh cuma sebuah ilusi doang gitu. Ya ini berlaku di semua hal. Let's say kita orang yang belum punya mobil nih, tapi kita punya duit misalnya let's say 100 juta deh gitu. 100 juta kan mungkin sekarang cukup buat Ayla atau berapa gitu, pokoknya mobil-mobil kota kecil lah gitu. Mungkin kalian milihnya akan susah gitu, mungkin harganya 90, oh ini mahal nih cuma buat Ayla. Tapi tiba-tiba ada orang yang nawarin lo Fortuner harga 100 juta. 100 juta itu akan terdengar mahal atau justru murah? Menurut gue sih murah ya, Fortuner 100 juta gitu. Walaupun gue nggak punya duitnya, bahkan gue akan berpikir itu murah. Misal ada orang nawarin ke gue 100 juta Fortuner nih, gue tinggal nyari aja buyer yang misalnya mau 150. Bagi dia 150 tetap masih murah kan Fortuner. Dia beli Fortunernya, orang yang awalnya dapat Fortuner ini dapat duit jual 100 juta gitu. Mungkin gue dapat komisi 100 juta 10 juta tanpa gue harus mengeluarkan nominal apapun gitu. Jadi sebenarnya mahal murah itu sebuah ilusi doang gitu. Tergantung kita balik lagi ngelihatnya value-nya apa. Apakah kita yang tadi poor man yang kita ngelihat harganya doang gitu ya, wah ini mahal nih, enggak nih gitu. Apa kita lihat dengan harga segitu kita dapat value apa dari apa yang si rental place itu bisa kasih gitu, kurang lebih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau ada dapur, cafe atau resto berarti dibuat shift juga ya? Oke, berarti ini udah cukup ke teknis ya, atau mungkin sistematis karyawan. Nah, bagi gua atau jangan gua deh, kita semua pasti sepakat kalau misalnya rental PS dan kuliner itu berbeda industri yang 180 derajat. Otomatis cara bermainnya pun berbeda
gitu ya. Entertain ya entertain, F&B ya F&B gitu. Kalau memang misalnya kita mau membuat sebuah dedicated place gitu, kitchen, pantry yang memang masaknya nggak cuma Indomie, let's say. Menurut gue itu game yang lumayan berbeda dengan si bisnis rental PS kita. Jadi PR-nya adalah justru kita harus ngulang lagi nih dari awal ya, kecuali teman-teman punya background sebelumnya di F&B ya, terus mulai rental PS lalu digabungkan gitu, itu beda cerita. Cuman kalau misalnya kita mulai dari nol, kita udah mulai rental PS dulu, lalu kita mulai masuk ke F&B juga, itu kita harus ulang lagi PR-nya gitu. Karena itu ngomongin tentang banyak hal gitu. Mau dari supply chain, COGS-nya nanti seperti apa, HPP-nya juga kan gitu. Terus juga kalian menyediakan aneka makanan yang bahan bakunya roti misalnya. Roti kan nggak tahan lama ya gitu. Jadi kalau misalnya ini udah mau mulai basi, apakah roti ini dibuang? Atau mungkin kita punya opsi lain yang bisa menjadikan roti yang tadinya udah mau basi jadi menu baru lagi yang justru malah lebih enak gitu. Jadi bahan bakunya nggak terbuang sia-sia. Banyak banget sebenarnya faktor-faktor yang bisa membuat kedua industri ini justru meledak, atau mungkin yang tadinya kita udah bagus di rental PS, tapi karena kita mulai ke industri sini tanpa ilmu dan tanpa niat belajar yang sungguh-sungguh, justru jadi kolaps dua-duanya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, dan menurut gua ya itu pasti harus di-shift itu untuk karyawannya, karena spesialisasinya itu pasti beda. Balik lagi karena memang industrinya secara garis besar juga udah beda, otomatis tenaga kerja yang kerja di industri yang satu dan yang satu lagi itu harus mempunyai job desk, spesifikasi, dan keahlian yang berbeda-beda juga gitu. Jadi ya itu tinggal disesuaikan aja, mau di shift, mau full day dan lain-lain, itu tergantung gitu. Jadi karena gue fokus di industri game, jadi kita nggak bahas kuliner ya di sini. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke, ini akan menjadi pertanyaan terakhir gitu. Nanti kita akan bikinin episode selanjutnya. Cuman ini untuk episode ini yang terakhir ya teman-teman. Yang pertanyaannya adalah, apakah bisnis rental PS harus memiliki legalitas izin usaha? Kalau iya, bagaimana prosedurnya? Oke, untuk ini karena gue walk the talk, gue akan berbicara sesuai dengan apa yang akan gue lakukan gitu ya. Sebenarnya untuk gue sendiri itu belum ada gitu, tapi gue akan mengusahakan secepatnya atau dalam waktu dekat gue harus ngurusi tentang yang namanya hak kekayaan intelektual atau haki gitu ya. Ini industri mau F&B mau entertain juga perlu untuk bisa haki ini, tapi tergantung. Balik lagi, gue di awal mention kita mau setinggi apa levelnya gitu, karena bisnis ini secara garis besar ya stage-nya akan berbeda-beda. Balik lagi, mau ada stage pertama yang dimana omsetnya 10 juta, ada yang 30, ada yang 50, 500, 1M, puluhan M, ya maksudnya nggak menutup kemungkinan kan gitu. Nah, di setiap stage itu pasti punya requirement yang masih berbeda-beda. Ya layaknya kita main game lah gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba lawan bos yang level 30 tapi kita masih grinding di level 1 gitu. Kita nggak bisa. Kita perlu pedang-pedang atau mungkin armor-armor yang mencukupi untuk kita melawan bos tersebut. Nah, sama halnya dengan bisnis gitu. Kita butuh requirement di setiap stage yang kita mau gitu. Kalau memang stage kita nggak mau setinggi itu, mungkin kita mau yaudah stage di mana omset gua 50 juta per bulan mungkin cukup. Ya udah, menurut gua kalau memang misalnya mimpinya nggak di atas sana, haki mungkin tidak diperlukan gitu, atau mungkin izin usaha ini tidak diperlukan gitu. Tapi kalau dari sisi gua sendiri, karena Ikuzo ini akan menjadi sesuatu yang bahkan gua nggak pernah bayangkan juga sebelumnya, dan itu akan cukup menantang untuk bisa dicapai. Dan salah satunya ternyata gue memerlukan haki gitu. Karena sebenarnya ini fun fact juga teman-teman. Karena Ikuzo ini alhamdulillahnya setelah gue survei dan buktikan juga menjadi sebuah market leader PlayStation gaming space di Bandung. Alhamdulillahnya mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang baru buka rental PS juga gitu. Ya mau di Bandung, mau di kota-kota lain, dan banyak lah gitu. Gue juga tahu dari beberapa PM dari Mas Ferry, dari story-storynya, atau mungkin gue dapat dari TikTok mana dan lain-lain. Gue lihat ada beberapa yang terinspirasi gitu ya, mungkin dari websitenya kurang lebih sama, juga udah mulai ada positioning di bio-nya gitu, rental PS bla 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 nomor 1 di Bandung dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya ya nggak apa-apa, inspirasi kan, maksudnya tinggal amati, tiru, modifikasi aja. Cuman menurut gue ketika gue sudah ada di level ini gitu, yang dimana orang-orang justru melihat Ikuzo untuk bisa menjadikan benchmark mereka untuk membuat sebuah rental PS, gue harus jadi contoh yang justru lebih baik lagi gitu. Oke, kalian udah bisa nyontoh yang ini, gue coba yang ini, nanti kalau gue berhasil kalian contoh lagi yang ini. Nah itu adalah haki menurut gue. Jadi gue akan mengusahakan secepatnya, sebisa gue mungkin untuk haki ini bisa ada. Jadi ketika gue mau expand gitu, mau ekspansi ya, either itu mau secara vertikal ataupun horizontal, itu bukan menjadi sebuah masalah besar ketika nanti ada yang dalam artian kasarnya copycat lah gitu. Dan takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan dari sisi gue maupun sisi orang yang bersangkut paut dengan Ikuzo atau dengan gue, itu bukan menjadi sebuah masalah besar yang takutnya justru membuat collapse gitu. Karena bisnis ini pure learning by doing gitu. Jadi gue akan senang sekali ketika justru malah gue banyak gagalnya gitu. Karena
sebenarnya bukan gagal sih. Menurut gue tuh pilihan ketika lagi ada masalah tuh antara kalian berhasil untuk menyelesaikan masalahnya atau kalian belajar dari masalah tersebut gitu. That's why gue selalu suka ketika ada orang yang komplain, ada orang yang masukkan kritik, masukkan saran dan lain-lain, gue akan sangat mendengarnya karena justru itu bahan bakar utama Ikuzo untuk bisa yaitu tadi mencapai mimpinya yang bahkan gue dan teman-teman satu Ikuzo pun nggak pernah bisa membayangkan sebuah rental place yang ada di level tersebut gitu. Jadi dibutuhkan tapi tergantung kalian mau levelnya gimana, karena di level tertentu memang perlu requirement-nya tertentu. Dan begitu pun, mau yang di atas, mau yang di bawah, requirement beda-beda. Jadi disesuaikan aja dengan konsep dari rental PS kalian masing-masing. Oke, video ini kurang lebih kayak gitu aja. Semoga cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian yang nonton video ini. Karena gue yakin siapapun yang ngeklik video ini pasti pengen belajar gimana caranya gue bisa bikin rental PS. Ya mulai dari nol atau mungkin udah jalan terus gimana caranya bisa memperbaikinya. Atau mungkin lagi ekspansi dan lain-lain gitu. Jadi semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Pramudia, thank you udah nonton.